DPD KKK Provinsi Papua dan hal-hal yang terkait dengan masalah dualisme kepengurusan kerukunan Kawanua yang sekarang di Papua dan di Kota Jayapura. Pertama-tama saya harus menjelaskan dulu bahwa kerukunan Kawanua di Provinsi Papua ini dideklarasikan pada tahun 2005 di Hotel Muspako, di mana ada 10 perkumpulan Kawanua di Provinsi Papua pada waktu itu masih termasuk Papua dan Papua Barat, di mana Sorong dan Manokwari serta Pak masih bergabung dengan orang semua. Nah, orang di Papua ini adalah Kota Jayapura, lalu dari Wamena, dari Merauke, dari Timika, dari Nagiri, dari Kepulauan Yapen, dan dari Biak, Nubok. Oleh karena itu berjalannya waktu, kemudian kami bisa karena ada kepengurusan baru terkait dengan atau mengikuti perkembangan pemekaran Provinsi Papua Barat. Jadi K3 Provinsi Papua Barat terbentuk sendiri, maka Sorong, Manokwari, dan Papua menjadi bagian daripada Kawanua di Papua Barat. Dan kami di Papua sampai dengan tahun 2015 ada berjumlah 12 perkumpulan termasuk Kota Jayapura. Nah, sekarang ada 13. Dulu pada waktu itu sekitar itu. Nah, keberadaan kami ingin mendapat wadah dari DPP Kerukunan Kawanua dari Jakarta pada waktu itu. Tetapi pada tahun 2014 itu DPP KKK di Jakarta menjadi dua kubu. Mereka ada musyawarah nasional yang dinamakan MPA, Musyawarah Perwakilan Anggota di Jakarta, sehingga ada sesuatu beda pendapat dan mereka menjadi dua. Yang satu dipimpin oleh Jemi Tampi dan yang satunya lagi dipimpin oleh Benny Mamoto pada waktu itu. Lalu kemudian berjalan waktu, Benny Mamoto digantikan oleh Angelica Tengker di kubu yang satu, sementara di kubu yang satunya Jemi Tampi digantikan oleh Roni Sompi pada tahun 2014 kemarin. Tepatnya saya kurang begitu. Oleh karena itu kami di Papua ingin mendapat wadah dari tiga di pusat. Kami harus memilih apakah mau di kubu Roni Sompi atau di kubu Angelica Tengker. Kami kumpul di ketiga Provinsi Papua itu ada 12 perkumpulan termasuk Kota Jayapura di Hotel Pape waktu itu 14 ya. Lalu kami melakukan rapat kerja raker K3 KKK Provinsi Papua. Di dalam raker itu kami mengambil keputusan kemana kiprah yang akan kami ambil, apakah ke Roni Sompi atau ke Angelica Tengker. Lalu hasilnya pada waktu itu 11 DPC Perkumpulan Kawanua Kabupaten menyetujui kita bergabung dengan kubu Roni Sompi. Tetapi yang Kota Jayapura, khusus Kota Jayapura pada waktu itu belum mengambil keputusan. Jadi 11 lawan 1 pada waktu yang hadir cuma 12. Sehingga secara organisatoris keputusan itu diambil ketika kita mengambil keputusan one man one vote, maka suara terbanyak harus diikuti. Itu artinya bahwa 11 berbanding 1. Oleh karena itu kami memilih berkiprah ke Roni Sompi. Setelah waktu berjalan, ternyata K3 Kota Jayapura ini memilih untuk berkiprah ke Angelica Tengker. Tetapi kami atas kebersamaan saya sebagai Ketua K3 Provinsi Papua dan kemudian Ketua K3 Kota Jayapura pada waktu Pak Iwan Kawatu bersepakat bahwa kami di Jakarta tidak boleh mempengaruhi keberadaan kami yang sama-sama harmonis di Provinsi Papua, terutama di Kota Jayapura.
Oleh karena itu persoalan ini kami abaikan dan kami tetap ada bersama-sama di dalam persekutuan atau di dalam perkumpulan Kerukunan Kawanua di Kota Jayapura bersama-sama. Waktu berjalan demikian, lalu kemudian itu tahun 2018 kami sudah berada di kubu Roni Sompi dengan menggunakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang mana dia mendapat legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM. Resmi dari sana legalitasnya, termasuk patakannya, termasuk dengan logonya KKK di pusat. Sementara kalau kubunya Angelika Tengger di Jakarta, mereka tidak memiliki Kemenkumham, jadi tidak memiliki AHU dari legalitas di Kemenkumham, tapi mereka memiliki surat izin terdaftar dari Kemendagri. Berbeda, jadi kita memang berbeda. Nah, setelah dia berkembang sampai dengan saat ini, kami selalu menjaga kerukunan Kawanua yang ada di Kota Jayapura, terutama yang berjumlah selalu kita klaim sekitar 16 sampai 20 ribu populasi, supaya itu tetap utuh. Ya. Jadi kami tidak mempermasalahkan tentang di Jakarta atau tentang kubu kedua. Jadi kami kalau ada rakernas di Jakarta, saya dengan teman-teman di DPC di kabupaten hadir di rakernasnya Pak Roni Sompi, sementara teman-teman yang dari pengurus Kota Jayapura ini mereka hadir di rakernasnya Angelika Tengger. Itu berjalan terus, kemudian setelah kemarin K3 Kota Jayapura ini musnah, setelah 2 periode dipimpin oleh Pak Johan Kawatu dan kita, karena saya juga bagian daripada K3, anggota K3 Kota Jayapura, walaupun saya pimpinan di Provinsi Papua. Kami melakukan musda K3 Kota Jayapura di tempatnya di Walewangko, dan kemudian memilih yang terpilih menjadi ketua umum adalah Pak Christian Warwo, Pendeta Christian Warwo. Dan itu mulai berjalan setelah kemarin mereka ada program acara kuncikan ya, yang berlangsung pada tanggal 29 bulan Januari kemarin ini. Di kuncikan itu mereka memanfaatkan acara itu berkoordinasi dengan KKK DPP KKK kubu Angelika Tengger, sehingga kubu Angelika Tengger di Jakarta mengeluarkan surat keputusan untuk PLT ke K3 atau Kerukunan Kawanua Provinsi Papua. PLT K3 Provinsi Papua. Mereka mengangkat Bapak Elia Lupati sebagai ketua umumnya dalam SK itu. Jadi itu yang terjadi sampai dengan yang menghangat sampai dengan sekarang ini. Ini proses yang kami bilang bahwa ada dualisme kepemimpinan yang baru terjadi. Yang sebelumnya tidak. Saya Yoril Mingkewas, Ketua Umum DPD KKK Provinsi Papua, membawahi 14 DPC kabupaten yang ada di Provinsi Papua ini. Kita aman-aman saja, adem-adem saja, dan kami berjalan sesuai dengan aturan anggaran dasar yang kami dapat, kami punyai dari Jakarta itu. Di bawah kepemimpinan dulu Roni Sompi, sekarang sudah berganti Bapak Ayub Yunus. Nah, jadi ketua umum kita sekarang di pusat Bapak Ayub Yunus. Nah, selanjutnya karena mereka mengeluarkan PLT, SK PLT itu yang menjadi gaduh kita di sini. Jadi teman-teman yang ada di Provinsi Papua maupun di Kota Jayapura yang tidak mengetahui tentang persoalan dua kubu di Jakarta itu, mereka kaget. Ini kenapa Pak Yori Lumingkewas ini kok mau diganti, mau di PLT kan? Sementara orang punya SK dari Jakarta masih berlaku, begitu. Ada informasi yang katakan di Jakarta bahwa kami atau saya, kepemimpinan Yori Lumingkewas di Provinsi Papua, sudah demisioner. Jadi itu semua propaganda yang tidak benar. Kami masih tetap memiliki perpanjangan atau karteker yang diberikan oleh K3 DPP KKK dari Jakarta. Jadi itu tetap berlaku. Oleh karena itu kami merasa bahwa kami sekarang ada dua. Saya memimpin yang DPP KKK di bawah kubu Ayub Yunus, dan ada pemegang PLT di pengurus K3 Provinsi Papua yang atas nama Bapak Elia Lopati.
Oleh karena itu sekarang menurut kami ya bersepakat ya, kami mendapat masukan atau pertimbangan hukum dari Ketua Bidang Hukum dan Advokasi kami Bapak Albert Bolang SH.MH tentang hal ini, dan kami diskusikan, kemudian kami tetap berjalan sebagaimana adanya kami sekarang di Papua. Kalau mereka mau jalan dengan kubunya mereka dari Angelica Tengger, silakan mereka jalan dan membentuk, mereka punya perwakilan-perwakilan yang ada di semua kabupaten, silakan. Tapi jangan ganggu orang punya yang sudah ada di kabupaten, karena itu bagian daripada anggota DPC Kerukunan Keluarga Kawanua yang dari DPD KKK Yori Limingkewas dari kubu DPP KKK di Jakarta Bapak Ayub Yunus. Jadi kami tidak setuju pun mereka mau merampas itu, karena itu kita beda. Ya, mereka di kubu sebelah, kami di kubu sebelah. Jadi saya mengajak kepada teman-teman yang ada di kubu Angelica Tengger, marilah kita tetap berbaik-baik hati, babu baik, babu aku tolong, tetap prinsip sito timau yaitu manusia hidup untuk menghidupkan manusia atau orang lain, itu tetap kita pegang. Orang tetap babu baik, basudara di dalam satu kawanua, walaupun orang itu berbeda-beda organisasi, ya, tapi orang tetap akrab sebagai semua orang kawanua. Saya mengibaratkan bahwa sebagaimana adanya denominasi gereja, satu Tuhan tapi orang bermacam-macam gereja, nggak ada yang permasalahkan barang itu. Oleh karena itu, mari orang baku baik dengan lain dan organisasi. Ada partai di Indonesia ini sekarang sudah 17 partai atau 18 partai, itu kan tidak persoalan. Tetapi kita satu semua dalam orang Indonesia, ya, NKRI. Begitu juga kita kawanua. Walaupun ada versi A, versi B, versi C, walaupun ada 4 versi, marilah kita masing-masing anggota kawanua yang ada di daerah ini memilih sesuai dengan keinginannya dia masing-masing. Bebas kita memilih mau kemana. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman juga yang ada di kepengurusan saya bahwa kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga-warga kita agar kita mendapat simpatik dari semua warga yang menjadi pengikut-pengikut di dalam organisasi persekutuan atau perkumpulan Kerukunan Keluarga Kawanua yang kurang pimpin sekarang ini. Jadi oleh karena itu, karena adanya dualisme kepengurusan di Jakarta dan mereka melakukan gebrakan-gebrakan ke daerah, itu yang menyebabkan kami di daerah ini menjadi juga dualisme. Karena mereka sudah K3 Kota Jayapura di bawah pimpinan Bapak Christian Waro sudah memilih menentukan atau menerima PLT pimpinan K3 Provinsi Papua yang baru, maka saya sebagai Ketua Umum DPD KKK Provinsi Papua yang pada waktu mereka musda bulan September tahun 2022 kemarin, saya mengeluarkan surat SK sebagai Ketua Umum terpilih Pak Waro, Christian Waro. Sekarang ini saya harus cabut, ya. Surat pencabutan terhadap SK sebagai Ketua Umum kepada Pak Christian Waro itu sudah kami keluarkan, ya. Akan kami sampaikan ke mereka, sudah sampai. Akan kami sampaikan, tetapi sudah kami tanda tangani pencabutan SK penetapan atau SK sebagai Pak Christian Waro sebagai Ketua Umum pada bulan yang dikeluarkan pada bulan September kemarin, karena kami sudah nyata-nyata berbeda kubu. Oleh karena itu, maka sekarang ini kami di Provinsi Papua, Dewan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Kawanua Provinsi Papua merasa harus ada DPC atau Dewan Pengurus Cabang Kerukunan Keluarga Kawanua Kota Jayapura. Dan itulah yang sekarang kami lagi buat dan menyelenggarakan hal ini, ya, yang kami sebut dengan kami akan melaksanakan konvensi di Kota Jayapura untuk membentuk kepengurusan DPC KKK Kota Jayapura. Harus ada penyelenggaranya. Penyelenggaranya itu adalah badan yang kami bentuk sebagai pimpinan sementara di K3 KKK Kota Jayapura itu, DPC KKK Kota Jayapura. Kami memintakan surat SK mandat dari DPP KKK Bapak Ketum Ayub Yunus, dan mereka mengeluarkan itu dengan mandat diberikan kepada 5 orang, yaitu pimpinan ketua, pemegang ketuanya adalah di mandat itu adalah Bapak Albert Bolang SH.MH. Di situ ada anggota Bapak Rudi Putong,
lalu ada sekretaris Ibu Pendeta SK Kawan Mukai, dan ada anggota Ibu Julian Mamenko dan Bapak Jerry Langit di sana sebagai anggota, ada 5 orang. Nah, mereka ini, badan ini yang akan membentuk atau membuat konvensi untuk melakukan pembentukan Kerukunan Keluarga Kawanua DPC Kota Jayapura. Dan itu sudah dilakukan, sudah membentuk panitia untuk konvensi yang mereka bilang Mubes, ya, Mubes KKK Kota Jayapura, yang diketuai atau dipilih ketuanya Bapak Ferry Damolawan yang pakai baju kuning ini, dengan sekretaris Ibu Noncek Lumingkewas yang pakai baju merah hitam di ujung sana. Ada ketua dengan sekretaris dan wakil sekretaris Ibu Fitrin, Dr. Fitrin di ujung. Jadi mereka ini akan nanti melaksanakan tugas untuk melaksanakan konvensi atau yang mereka sebut musyawarah besar Kerukunan Keluarga Kawanua di Kota Jayapura. Oleh karena itu tentu Kerukunan Keluarga Kawanua Kota Jayapura akan menjadi 2. Nanti di bawah pimpinan yang satu itu Bapak Christian Warou yang sudah dimusdakan pada bulan September tahun 2022. Dan yang baru ini akan kami gebrak, mohon dukungan juga teman-teman wartawan agar ini harus diekspos ke semua, ke publik, supaya ini diketahui oleh semua publik. Karena di dalam Kerukunan Keluarga Kawanua ada terdiri dari 84, di Kota Jayapura ada 24 unsur kerukunan di dalamnya, kampung, profesi, dan juga basudara atau PAM, ada 84 di Maga. Di dalam 84 ini sebagian ada mengikut Katorang, sebagian saya tidak perlu sebutkan satu persatu, tetapi di antara rukun-rukun itu ada ikut dengan orang yang akan nanti backing baru, termasuk ada sekian banyak pribadi-pribadi dan rukun-rukun yang selama ini tidak tergabung golongan keranak profesi yang tidak tergabung di dalam Kerukunan Keluarga Kawanua Kota Jayapura yang sedang berjalan, sehingga mereka itu minta dibarahi, dan kami mengundang mereka baik perorangan maupun rukun yang sudah ada tapi tidak bergabung dengan K3 kota yang sekarang ini sudah berjalan. Dan saya berharap bahwa nanti dengan dukungan teman-teman wartawan, acara kita ini boleh terlaksana dengan baik, dan juga kami semua berdoa agar kebersamaan orang di Papua dan lebih khusus di Kota Jayapura, walaupun kita berbeda pendapat, berbeda organisasi, berbeda kubu-kubu, tetapi saya tahu kita satu di dalam Kawanua sebagai orang Kawanua. Ada kebersamaan di dalam Kawanua, dan kita satu di dalam Tuhan semuanya, agar semua bisa berjalan dengan baik. Orang berjalan, orang juga berjalan. Saya kira itu untuk sementara. Kalau ada